Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Saatnya kita masuk dalam program Teknopedia. Karena minggu lalu sempat off ya. Bagaimanapun juga kita nggak bisa melawan kekuatan alam. Tapi alhamdulillah kali ini kita bisa balik kembali untuk membahas tema yang kemarin sempat pending gitu ya, tentang mobile gaming. Teknopedia ini kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan Anugrah Pratama, One Stop IT Solution. Dan di Zoom ini luar biasa banyak. Ini mudah-mudahan saya nggak diserang berbagai ini ya, berbagai istilahnya itu kalau dalam Free Fire itu berbagai sudut begitu ya. Karena saya single factor, sementara yang di Zoom ini banyak teman-teman dari Anugrah Pratama.com. Ini luar biasa, tepuk tangan nih. Saya sapa langsung narasumbernya dengan Mas Satria Krisada, Social Media Marketing. Assalamualaikum Mas Satria, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Panji, kabar baik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah saya juga. Wah, ini saingan sama saya dong, pakai headset ada ininya ya. Kapan-kapan siaran duet gitu ya? Boleh. Baik, tema kita untuk sore hari ini tentang mobile gaming. Gaming, betul. Ini saya boleh bercerita sedikit nggak? Saya pernah di YouTube itu komen gitu ya. Nggak ada waktu untuk main game, langsung dapat respon yang banyak gitu. No game, no life katanya. Nggak ada game, nggak hidup. Akhirnya berawal dari situ, saya coba ya iseng-iseng main game gitu ya. Dan kalau mungkin bisa dicek. Nah, ini ada game yang sudah saya download ini. Ada Clash of Clans, kemudian ada catur, ada mobile apa ini? App sama Mobile Legend. Luar biasa nih. Dan nggak lupa juga Tetris ada ini. Disesuaikan dengan umur. Baik Mas Satria, bisa dijelaskan lebih jauh tentang tema kita untuk sore hari ini mengenai mobile gaming. Oke, Mas Panji, sebelumnya saya mau sharing screen dulu ya, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, sebentar. Oke, pembahasan kita kali ini adalah mobile gaming. Sebelumnya kita pengertiannya dulu ya, apa sih mobile gaming itu? Untuk mobile gaming sendiri bisa kita sebut adalah suatu video game atau gadget yang bentuknya praktis dan bisa kita mainkan dan kita bawa kemana-mana, seperti itu. Lalu untuk mobile gaming sendiri kita bisa bagi jadi dua ya, ada namanya handheld gaming atau HP gaming. Nah, untuk hari ini sih kita akan bahas lebih ke HP gaming, tapi kita juga bahas sejarahnya lah sedikit. Untuk handheld gaming kita bisa tahulah mungkin anak-anak jadul ya. Dulu waktu zaman masih SD pernah main yang namanya Gameboard. Oh iya. Ya, itu salah satunya juga bisa dibilang kategorinya mobile gaming juga karena bentuknya kecil, praktis, dan bisa dibawa kemana-mana. Iya, itu generasi Gen X itu ya. Sementara saya kan Gen Z masih belum belum lahir malah. Sebenarnya sih untuk handheld gaming ini sendiri sih dia lebih ke fiturnya emang hanya untuk bermain game aja sih. Nggak kayak HP gaming yang zaman sekarang kan selain untuk komunikasi juga bisa untuk bermain game juga. Iya. Terus contoh lainnya juga seperti Game Boy keluaran Nintendo, ini adalah salah satu handheld gaming yang merupakan penjualan paling laris di dunia ini. Terus ada PSP, ada yang PSP ya, bukan PHP ya? Bukan, PSP, okay. PlayStation Portable. Okay.
Biar jelas Terus gitu ya. ada juga Nintendo keluarin lagi, ini ada handheld gaming yang bisa bilang handheld gaming hybrid ya, karena dia bisa dibawa kemana-mana juga bisa dimainkan di rumah dengan ditancapkan lewat docking dan akan tampil di TV gitu. Oke, di monitor. Iya. Terus yang terakhir ada Switch Lite. Ini versi mininya dari Nintendo Switch. Lalu kita masuk ke HP gaming. Nah, untuk sejarahnya HP gaming sendiri sih, saya mau bahasnya lebih ke negara Indonesia aja. Betul. Dulu sih HP gaming ini sih pertama kali boomingnya dari HP Nokia. Mungkin dulu masih ingat game Snake. Oh iya, Snake. Ya, Itu ya. game Snake. Iya, Ya, iya, itu iya. pertama kali. Iya, itu kebetulan saya juga belum lahir, tapi saya tahu kalau itu. Itu kalau nggak salah Nokia 3310 ya. Ya, Nokia 3310 sih sudah keluar di tahun 97 ya, di awal-awal seperti Nokia 5110 itu sudah ada. Cuman emang booming di Indonesia tuh ketika HP seri 3310 ini. Karena ini kan salah satu HP sejuta umat juga ini. Betul. Waktu itu juga harganya masih di atas 1 jutaan lebih malahan ya. Ya, kurang lebih segitu. Dan awet, dan yang pasti juga awet baterainya. Sangat awet sekali nih handphone. Terus juga kan setelah Nokia mengeluarkan game Snake-nya, Nokia juga sempat mengeluarkan HP yang benar-benar khusus untuk main game. Maka waktu itu Nokia mengeluarkan HP Nokia Engage yang emang iya betul. dibuat khusus untuk bermain game. Tapi banyak yang user dari Nokia Engage ini ngerasa, wah ini gamenya nggak praktis banget karena untuk ganti game aja harus copot baterai, lepas MMC, waktu itu kan masih pakai memory card mereka. Betul. Terus keluarlah Engage Kidi waktu itu. Nah, setelah dari sini beralih ke era smartphone. Di era smartphone ini sebenarnya orang bermain game itu mulai rame ketika game Angry Bird masuk. Mungkin Angry Bird, ya. Ya, waktu itu sih game Angry Bird ini masih ada di platform iOS ya, masih di Apple. Belum masuk ke ke lininya Android. Tapi waktu ketika mereka masuk ke Android, game itu juga dibanjiri ini sih banyak player-player juga yang main game Angry Bird ya. Nah, dari lini smartphone sendiri sih sempat juga waktu itu Sony Ericsson mengeluarkan mengeluarkan Sony Xperia Play. Tapi kurang begitu laris ya, mungkin karena waktu itu juga Sony Xperia Play ini juga masih pakai OS Gingerbread yang OS seri 2.3. Jadi juga library gamenya juga nggak begitu banyak-banyak sekali. Nah, makin ke sini ketika tahun 2017 mulai rame, waktu itu Razer mengeluarkan Razer Phone. Razer yang Motorola itu? Bukan. Ini ada Razer, R-A-Z-E-R. Dia emang perusahaan yang khusus mengeluarkan produk-produk gaming. Bukan, bukan smartphone tapi bukan ya? Tapi memang itu smartphone atau smartphone yang ada mobilenya atau memang lebih condong ke mobilenya terus juga bisa berfungsi sebagai smartphone? Kalau Razer ini awalnya memang mengeluarkan smartphone dia. Dia mengeluarkan smartphone tapi lebih dikhususkan untuk bermain game karena dengan speknya juga bisa dibilang pada zamannya spek dewa juga ya. Dia sudah ngasih RAM sekitar 8 GB waktu itu. Cukup tinggi juga untuk tahun 2017. RAM 8 GB. 8 GB. Storage-nya kurang lebih sekitar 128 waktu itu. Wah, gede berarti ya. Udah begitu tinggi, harganya juga tinggi sekali. Tapi sayangnya waktu itu nggak masuk resmi di Indonesia. Dan mungkin yang beli juga sultan semua ini. Iya, mungkin sultan semua, Mas Panji. Apalah saya yang hanya rakyat jelantah ya. Baru kan setelah di atas tahun 2017 baru ada beberapa handphone gaming yang masuk resmi ke Indonesia, salah satunya kan Asus ROG. Oh ya, ini udah masuk resmi. Ini juga ya HP Sultan juga ini. Betul, harganya juga nggak murah. Betul sekali, harganya juga. Dan juga kan emang
selain untuk telepon dan chatting segala macamnya, email, handphone ROG ini kan emang dikhususkan untuk gamer juga, karena kan di sisi-sisinya juga ada tombol tambahan untuk kita bermain game. Seperti itu Mas Panji. Oke. Dan memang perkembangannya semakin kesini itu kan memang banyak produsen, khususnya kalau kita bicara soal mobile gaming ya, yang ini kan larinya ke smartphone. Memang yang ada mengeluarkan produk-produk yang dikhususkan untuk gaming dan sebagainya. Betul. Gitu kan. Nah, saya juga beberapa kali lihat di YouTube ketika mereview produk HP begitu, yang menjadi komparasi atau perbandingan ketika mereview sebuah produk baru HP, itu biasanya mereka juga dipakai untuk main game. Misalnya Betul. Contoh HP kentang katanya gitu. Apakah mampu untuk menjalankan HP Mobile Legend atau Free Fire dan sebagainya. Sebenarnya kalau menurut pengamatan Mas Slamet ini, spek HP gaming yang bagus itu seperti apa sih? Kalau spek HP gaming yang bagus itu sebenarnya balik lagi ke kita ya, kita mau main game apa sih? Hobi kita main game apa sih? Karena kalau emang kita hobinya main game-game berat sih, ya emang yang dicari yang pertama jelas dengan teknologi prosesor yang terbaru, terus RAM yang besar, memori internal yang besar, dan baterai yang besar juga, agar kita bisa bermain lebih lama lagi. Oke. Itu. Idealnya RAM berapa giga ini, Mas? Kalau Mas Satria? Untuk sekarang sih sebenarnya udah naik sih ya. Saya bisa bilang sudah naik ininya speknya sekarang bisa dibilang minimal 6 giga sudah minimal bisa main untuk game berat ya. Kalau 4 giga juga sebenarnya masih bisa, tapi ya resiko patah-patah itu dia. Betul, apalagi yang gaming yang menggunakan grafis yang cukup tinggi. Betul, seperti Mobile Legend, Free Fire. Seperti contohnya game baru itu ada yang namanya game Genshin Impact. Oh iya, Genshin Impact. Ya, itu minimal 6 giga kita harus pakai RAM-nya. Oke. Terus untuk prosesornya pengaruh nggak? Kalau prosesor sih, kalau boleh sebut merek sih, kebanyakan ya emang merek Qualcomm Snapdragon sih yang laris di pasaran. Cuma kalau bisa milih yang bagus mungkin seri 8 ya. Seri 800-an. Oh. Merek Qualcomm. Yang 865, 8 ya, apalagi betul. Yang baru sekarang ini 888 triple X gitu ya. Triple A, betul. Iya betul. Itu karena itu yang terbaik. Memang dan juga selain mobile gaming, untuk yang Qualcomm Snapdragon yang awalan angka 8 ini juga diproyeksikan untuk jaringan 5G kalau tidak salah seperti itu. Sekali. Baik. Dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, untuk Teknopedia ini juga bisa Anda dengarkan di RGR Radio Guyub Rukun Tulungagung di FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk FM 105,3. Anda bisa bertanya di 0821 3264 109, 0821 3264 1009, atau on air langsung di 0318961514. Kita masih ngobrol soal perkembangan teknologi sekarang ini bersama sahabat-sahabat dari Anugrah Pratama One Stop IT Solution dalam program acara Teknopedia. Tema kita untuk sore hari ini adalah mobile gaming bersama Mas Satria Krisada, Social Media Marketing. Baik, Mas Satria, kita jeda dulu ya, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Dua per 3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis.
santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan santri. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kabar gembira untuk putri Anda yang suka modeling. Ikuti pemilihan Putri Cilik dan Putri Remaja Sidoarjo 2021. Persyaratannya putri cilik dengan kategori umur 7-12 tahun, putri remaja dengan kategori umur 13-18 tahun, berkepribadian baik, menarik, sehat jasmani dan rohani. Biaya pendaftaran hanya Rp200.000, batas akhir pendaftaran sampai 12 Maret 2021. Info lengkap hubungi Thomas di 0857 3800 9099, 0857 3800 9099, atau di 0823 3633 8371, 0823 3633 8371. Pemilihan Putri Cilik dan Putri Remaja Sidoarjo 2021, persembahan Sign Management dan Next Management, didukung LPPL Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, Anda sembuh dari COVID-19, yuk jadi penolong. IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo dan Palang Merah Indonesia mengadakan screening donor plasma konvalesen bagi yang membutuhkan. Acara digelar pada Sabtu 27 Maret 2021 jam 9 pagi sampai 1 siang di lapangan Natura Residence. Dapatkan goodie bag. Info lengkap dan registrasi silakan hubungi Dr. Nurul Hidayati 081 93 78 79 228, 081 93 78 79 228. Screening donor plasma konvalesen persembahan IKUA Cabang Sidoarjo dan Palang Merah Indonesia, didukung LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Teknopedia. Kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan Anugrah Pratama One Stop IT Solution. Tema kita untuk sore hari ini mobile gaming bersama Mas Satria Krisada, beliau adalah social media marketing dari Anugrah Pratama. Baik, Mas Satria, ada yang mau dilanjutkan atau saya baca dulu pertanyaan yang sudah masuk?
Boleh dibaca dulu pertanyaannya. Oke, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA redaksi di 0821 3264 1109. Oh, ini diantaranya ada yang dari Zoom ya. Pertanyaan dari Mbak Retno Wulan Handayani. Apakah benar kalau HP sering dibuat main game maka akan cepat rusak? Fungsi utamanya seperti telepon dan pengiriman pesan menjadi terhambat. Monggo, Mas Satria. Ya, kalau untuk main game di HP bisa bikin cepat rusak itu kembali lagi ya, handphone apa yang dipakai. Apakah itu emang handphone dengan spek gaming atau emang handphone yang ya untuk dipakai sehari-hari aja. Karena untuk misalnya handphone yang biasa dipakai untuk sehari-hari hanya diinstal game-game kecil, kayaknya untuk kerusakan sih minim. Kecuali game itu, maksudnya HP itu diinstal game-game berat seperti PUBG atau Mobile Legend, karena kan butuh proses yang berat juga ya, ibaratnya kita yang biasanya lari biasa disuruh lari sprint. Lama-kelamaan juga handphone bakal cepat panas ya, bisa juga cepat rusak. Jadi kembali ke spek HP-nya. Betul sekali. Mbak Retno tadi ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Mas Ega yang ada di kawasan Sukodono. Kenapa kok HP gaming itu lebih mahal dibandingkan HP-HP yang lain, yang misalnya HP yang memiliki fitur kamera bagus, kemudian apa ini? HP yang AMOLED, layarnya AMOLED kalau diperbandingkan. Oke, terima kasih Mas Ega. Monggo Mas Satria. Ya, kenapa HP gaming mahal? Alasannya karena mereka menggunakan spek terbaru. Biasanya sih HP gaming itu speknya bisa kita pakai sampai 2-3 tahun lamanya ya, karena mereka emang menggunakan spek baru. Jadi wajar sih kalau harganya mahal, karena ya ibaratnya itu ya teknologi yang terbaru, yang terbaik disematkan di satu HP. Jadi kalau dibanderol dengan harga mahal ya wajar sekali mungkin. Baik, jadi saran dari Anda ketika seseorang ini mungkin persentase main HP-nya lebih banyak main ke game, spek yang mungkin spek HP yang bukan gaming tapi spek HP reguler, tapi kalau dibuat main game yang berat-berat itu tadi yang RAM-nya minim 6 GB, kemudian prosesornya yang Qualcomm Snapdragon yang angka 8 gitu ya. Betul sekali. Kalau ya. untuk storage-nya gimana? Kalau storage sih sekarang kan dia udah, selain untuk HP Android sendiri kan dia udah ada eksternal tuh. Ya Mas, jadi rata-rata kan sekarang untuk yang spek-spek tinggi handphone gaming kan ngasih storage internal aja udah di 128 atau di 256 GB. Mungkin ditambahin lagi kalau kurang juga itu udah cukup sih. Iya. Ini karena juga di beberapa spek HP itu ada yang RAM-nya 6, storage-nya yang 64, ada yang 6 128, ada yang 6 256 atau 8 256. Jadi di antara beberapa opsi ini pilihan lebih idealnya kemana ini Mas Satria? Saya sarankan sih lebih besar lebih baik sih Mas. Karena kan biasanya kalau untuk handphone gaming orang nggak mungkin hanya menginstal satu game aja di handphonenya. Pasti banyak game. Belum lagi game-game berat ini pasti makan internal memori itu banyak. Betul. Jadi saya sarankan lebih baik ambil yang lebih besar aja. Baik. Tapi kalau budget kurang sih ya yang kecil aja nggak apa-apa sih. Jangan lupa dibelikan eksternal memorinya. Iya. Dan juga mungkin gamingnya yang berat-berat itu dibatasi begitu ya? Iya, mungkin install satu game dulu aja atau maksimal 2 atau 3 game lah, nggak semua game berat diinstal. Iya. Kalau Mas Satria ini biasanya di HP-nya install apa ini? Kalau saya terakhir malah baru uninstall PUBG. Oh. Kenapa? Saya juga pakai ya bisa dibilang handphone kentang juga ya, mungkin sudah masuk tahun ketiga udah berasa mulai lemotnya. Iya. Kadang-kadang orang juga berpikir
HP itu juga ada bahasa berlakunya gitu. Iya. 2-3 tahun. Kadang-kadang prosesor dan juga RAM tidak mendukung, memori apalagi akhirnya ganti. Iya, karena game-game berat ini juga kan sewaktu-waktu suka ada update tambahan, itu lumayan makan memori juga soalnya, Mas. Baik. Oke, di sisi lain ini yang menjadi fenomena menarik saat ini adalah e-sport. Iya, betul. E-sport itu memang di awal-awal saya juga bingung, ini apa, olahraga apa gitu ya. Tapi ketika saya googling, oh ternyata ini mereka para gamer-gamer ini juga ada wadah tersendiri untuk bisa main game. Karena persepsi kita dulu pada waktu era tahun 90-an begitu ya, main game itu kan lebih banyak kita personal, dalam arti kata kita single gitu ya. Bermain sendiri. Iya, bermain sendiri betul. melawan program itu gitu. Iya. Tapi sekarang dengan percepatan teknologi yang luar biasa, kita bisa melawan orang lain, teman kita, Betul. asal ada jaringan internetnya, atau bahkan dengan orang luar negeri begitu yang luar biasa. Betul sekali. Anda punya cerita mengenai e-sport, dan juga pertanyaan kita juga ketika game menjadi seorang gamer ini apakah bisa menjadi ini ya, apa semacam profesi atau sandaran hidup begitu ya? Iya. Untuk e-sport sendiri sih ya mungkin dulu sih awal-awal kan mungkin dari awal rental PlayStation ya. Awal-awal dulu mungkin tempat-tempat rental suka ngadain pertandingan, turnamen, entah itu balapan, main bola atau game fighting lainnya. Mungkin kemari makin berkembang dengan kita bisa bermain multiplayer, ketemu orang-orang di seluruh penjuru dunia, dan hadiah uangnya pun juga nggak sedikit ya, betul-betul besar ya. Jadi saya anggap e-sport sekarang ini udah bisa dijadikan profesi ya Mas ya, nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Mungkin dulu zaman kita kecil kan main game lama-lama aja dimarahin sama orang tua kita. Kita main game juga untuk having fun gitu ya. Iya. Bahkan kita main berdua sama teman kita juga main game, lama-lama dimarahin sama orang tua kita. Kalau sekarang sih udah mungkin dunia game ini udah bisa dijadiin sandaran penghasilan juga. Selain dari menjadi gamer profesional, bisa juga jadi YouTuber gaming, ngulas-ngulas tentang video game terbaru atau gimana. Jadi ya udah nggak bisa dibilang dipandang sebelah mata lagi untuk mengambil profesi sebagai gamer ini. Iya, ya. Apalagi bagi orang yang ada julukannya kan ya, mereka yang jago main game itu kan pro player. Iya betul. Sementara kayak saya ini kan noob gitu. Noob. sering kalahnya daripada menangnya gitu, karena ya memang sambil membunuh ini kesepian atau menghabiskan waktu begitu kan. Ya. Kemudian ini saya coba cek lagi, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WA 0821 3264 1009. Jadi untuk Anda sahabat ya, sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk, silakan Anda kalau mau bertanya boleh. Ada peluang masih dengan sahabat-sahabat dari Anugerah Pratama One Stop IT Solution. Kita ngobrol soal mobile gaming. Kali ini bersama Mas Satria Krisada, Social Media Marketing dari Anugerah Pratama di program acara Teknopedia. Ini ada pertanyaan yang masuk ini dari Mas Wahyu di Krian ini. Mas Wahyu bertanya, kalau kita download gaming itu apakah rentan terkena virus? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah kadang-kadang kita ini Mas Wahyu download game melalui aplikasi pihak ketiga seperti Happy Mood dan sebagainya, jarang pakai Play Store karena ada beberapa yang bisa dikunci, ada beberapa yang bisa dibuka. Apakah ini aman? Karena kalau pakai Play Store ya otomatis harus beli untuk masuk buka-buka kunci-kunci tertentu. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ini gamer juga ini rupanya. Moga Mas Satria. Kalau untuk download game apakah rentan terkena virus, tergantung ya dari mana kita downloadnya. Kalau kita selama ini kita downloadnya dari Play Store-nya, saya rasa nggak akan terkena virus. Tapi kalau kita download lewat, yaitu seperti aplikasi pihak ketiga kayak Happy Mode, itu kan
kebanyakan orang download situ karena emang mau cari yang main game yang lebih gampang, bisa dibilang gitu, dengan banyak cheat atau trainer yang memudahkan kita untuk cepat naik level. Justru itu bisa dibilang cukup berbahaya ya, karena kita nggak tahu juga apakah aplikasi itu disusupin atau enggak. Jadi saya saranin sih kalau mau download ya lewat Play Store aja yang resmi, karena kan lewat Play Store juga sudah diverifikasi sama Google-nya bahwa aplikasi itu aman atau tidak. Iya, ya. Jadi ini berpulang kepada ini ya, apa itu orang person to person gitu ya. Kalau memang pengen lebih safety, ya kita mungkin lebih baik download di Play Store atau di App Store begitu. Betul sekali, Mas. Baik. Ini juga ada pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di 0821 3264 1009. Pertanyaannya adalah, kadang-kadang kalau untuk buka akses game itu harus login, dikonekkan dengan beberapa sosial media. Apakah pihak provider gaming ini tidak mencuri data-data kita? Pertanyaan dari Mbak Vina yang ada di Sukodono. Terima kasih Mbak Vina. Monggo Mas Satria. Oke, kalau soal mencuri data kita itu, makanya biasanya sebelum kita dari aplikasi itu menyuruh kita untuk login, biasanya ada term and condition-nya. Di situ kita bisa baca sih apa aja sih yang mau dia ambil data dari kita, apa yang mau dia lihat dari data dari kita. Jadi selebihnya sih jangan takut. Selama itu developer gamenya juga kan developer yang terpercaya, jadi ya jangan takut lah, intinya seperti itu. Baik, jangan takut gitu ya Mbak Vida ya. Kemudian yang penting kita baca term and condition-nya sih Mas. Biasanya orang Indonesia suka nggak mau baca yang panjang-panjang, langsung checklist bawa aja. Iya, langsung centang gitu ya. Iya, karena beberapa kali juga ketika saya install aplikasi game-game baru, itu kan harus kadang-kadang juga verifikasi, dalam arti kata login dulu pakai akun email kita. Tapi kalau menurut Anda sih nggak ada masalah begitu ya? Nggak ada masalah. Baik. Menurut saya sih itu nggak ada masalah, selama ya kita bisa lihat sendiri lah itu game ratingnya berapa, terus kan di Play Store juga kita bisa lihat tuh selaris apa sih game ini, semenarik apa game ini, terus developernya apakah emang developer terpercaya atau bagaimana. Terus kita juga bisa lihat kan komen-komen dari user-user yang sudah install game itu bagus atau enggak. Dari situ kita bisa menilai sendiri apakah ini mau kita login masuk atau kita hapus aja aplikasi itu. Seperti itu. Berarti kita bisa lihat ratingnya dulu gitu ya? Betul. Baik, lebih baiknya kita lihat ratingnya dulu. Ya, ini juga ada yang baru masuk. Ini pertanyaan menarik dari sahabat pendengar di 0821 3264 1009. Ini dari Ibu Yiyi yang ada di kawasan Pondok Buana dekat Lingkar Timur. Terima kasih Bu Yiyi. Bu Yiyi ini punya anak yang paling kecil masih duduk di kelas 4 SD. Karena beliaunya merasa, mohon maaf, nggak update soal teknologi. Barangkali anaknya yang lebih pinter kadang-kadang juga dibohongi soal game dan sebagainya, itu nggak tahu gitu. Tapi sarannya itu kalau untuk anak-anak itu game-game apa yang baik dan juga bisa menunjang wawasan mereka. Baik, terima kasih Bu Yiyi. Kalau untuk game apa yang cocok untuk anak di umur, untuk anak kelas 4 SD atau yang masih balita, itu emang harus perlu kontrol dari orang tuanya ya. Untuk di Play Store sendiri, itu biasanya sudah ada ratingnya sih Mas. Game ini untuk dewasa kah, atau untuk semua kalangan umur, atau untuk yang 3+. Jadi kita juga perlu ini sih bisa dibilang harus jeli gitu.
memperhatikan kalau si anak itu mau download game. Biasanya contohnya seperti saya sendiri sih, handphone anak saya itu saya protect. Jadi kalau dia mau download apa-apa, dia pasti minta izin ke saya dulu. Saya lihat dulu tuh game yang dia download apa sih. Saya baca dulu apakah cocok buat anak saya atau enggak. Mungkin hal seperti itu bisa dipraktekkan. Iya, iya. Umur berapa itu anak putra? Anak saya kelas 3 SD, umur 9 tahun. Cowok, cewek? Cewek. Cewek ya. Jadi caranya untuk memprotek, apakah HP-nya itu akunnya didobelkan, dikonekkan dengan HP kita atau bagaimana? Karena saya juga ada notifikasi seperti itu sih. Ya, itu bisa seperti itu, Mas. Kalau yang biasa dilakukan Mas Satria seperti apa ini? Saya biasanya di double akun kan gitu, ke handphone saya juga, jadi saya bisa kontrol dia udah download apa aja sih gitu. Bisa saya pantau. Oke, berarti itu merupakan satu di antara cara kita supaya kita memantau juga, karena kita tahu tidak semua game itu kan baik untuk anak-anak gitu ya, karena ada game yang cenderung keras, kemudian ada juga grafis-grafis yang menunjukkan keseksian dan sebagainya. Itu kan ya bahaya kalau anak-anak harus tiba-tiba sudah sering main game seperti itu. Jadi saran Anda untuk yang mereka, untuk yang masih sekolah SD SMP itu lebih cocoknya, atau mungkin Anda punya pembagian sendiri, misalnya SD cocoknya main game ini, SMP seperti ini, SMA seperti ini, atau bagaimana Mas Satria? Kalau itu sih sebenarnya kembali lagi ya ke hobi usernya mau game yang mana, cuman tetap yang di bawah 17 tahun perlu proteksi dari orang tua juga sih. Untuk aplikasi apa aja yang mereka install di handphonenya. Kalau untuk genre sih kembali ke ini aja, ke pengguna handphone masing-masing, mereka mau game seperti apa. Baik, ya, oke, baik. Mas Satria dan juga untuk sahabat pendengar, saya masih buka kesempatan atau peluang untuk Anda bertanya atau berdiskusi atau meminta saran barangkali ya, dengan satu di antara sahabat-sahabat dari Anugerah Pratama. Anugerah Pratama ini bisa Anda kunjungi di anugerahpratama.com, atau Anda sesekali bisa mampir ke toko fisiknya. Alamatnya di mana Mas Satria? Kita ada di Jalan Kelampis Jaya nomor 29E. Baik, di situ apa saja yang di pajang atau yang di... Kalau kita semua kebutuhan IT bisa kita bantu di sini. Datang aja ke toko kita. Baik, kebutuhan IT ya. Jadi ibaratnya kalau orang membutuhkan one stop shopping, jadi segala kebutuhan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada gitu ya. Ada, betul sekali. Baik, kita jeda dulu kembali Mas Satria dan juga untuk sahabat pendengar pemirsa. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan
menggunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Teknopedia bersama sahabat-sahabat dari Anugrah Pratama. Anugrah Pratama One Stop IT Solution. Kita masih ngobrol soal mobile gaming bersama Mas Satria Krisada, Social Media Marketing dari Anugrah Pratama. 082132641009. Untuk Anda saya buka kesempatan yang bertanya lewat WA, SMS atau telepon. Kalau telepon silakan Anda di 0318961514, di mana program Teknopedia ini juga bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan Ersal Nganjuk. Dan Mas Satria, kalau kita bicara tentang game itu banyak sekali ya. Ada jenis-jenis game atau macam-macam game, mulai dari Roblox, Minecraft, Mobile Legend, Call of Duty, terus Clash of Clans, Free Fire, PUBG Mobile, dan sebagainya. Dan kalau kita melihat popularitas dari masing-masing game itu kan naik turun. Beberapa waktu lalu saya masih ingat Clash of Clans itu begitu populer. Iya, begitu. Kemudian drop, akhirnya turun diganti Call of Duty. Dan juga sekarang ini yang masih tetap eksis adalah kayak PUBG Mobile, kemudian Free Fire, dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan popularitas dari gaming itu, aplikasi gaming itu up and down begitu Mas Satria, kalau Anda mencermati perkembangan gaming ini? Ya mungkin karena ini aja sih Mas, saya lihat mungkin user-user juga, player-playernya sudah jenuh juga mungkin ya, karena tidak ada update terbaru yang signifikan dari pihak pengembangnya. Terus kan ada game-game yang baru juga yang lebih menarik, yang gameplaynya lebih menarik, itu juga bisa menarik player-player lain juga mencoba game yang baru kan, sehingga game yang lama juga ratingnya jadi turun. Tapi saat ini sih kebanyakan para developer sudah bisa multi-platform Mas, jadi bisa memainkan game online dari berbagai macam konsol gitu. Maksudnya? Jadi misalnya seperti contoh itu ada, sebentar saya lihat dulu ya Mas ya. Contohnya itu seperti game Fortnite. Game Fortnite itu jadi dia bisa multiplayer dengan multiplatform. Misalkan jadi saya bermain di handphone, Mas Panji bermain lewat PC. Itu kita bisa bertemu Mas. Oh gitu ya. Di server yang sama, iya. Jadi sekarang rata-rata developer mulai melihat nih celah untuk multiplatform ini. Jadi kita kayak game Fortnite aja bisa bermain lewat PS, PS4, lewat Xbox One, bisa ketemu dari yang pengguna mobile, bisa ketemu yang pengguna PC. Jadi mereka bisa bermain di server yang sama. Oke. Tapi kalau kita melawan misalnya HP, melawan yang pakai komputer atau yang pakai laptop, kira-kira peluang menang pasti ngana ya? Karena memang kalau itu sih ya kembali ke spek ya. Karena apa? Karena HP itu kan ya mungkin karena layarnya juga nggak terlalu gede dan juga nggak ada keyboard terpisah begitu. Jadi mungkin betul, iya. Ya lebih cepat kalahnya. Tapi nggak juga sih, kan sekarang juga apa sih aksesoris untuk penunjang main game mobile juga sudah banyak sih. Sudah ada yang kita bisa pakai keyboard plus mouse dicolokin, pakai converter ke handphone, itu juga udah ada, udah banyak yang jual kok. Baik, luar biasa kalau kita ngomong soal HP, apalagi main gaming gitu. Waduh, waktu itu rasanya berlalu
Iya, yang cepat sekali. Tapi kalau kita lihat eksistensi game zaman dulu seperti Super Mario Bros, kemudian Tetris, Snake itu ternyata juga masih ada gitu kan ya, masih ada sampai sekarang. Digempur oleh banyak game yang luar biasa, grafisnya oke, dan hampir mirip dengan video dan sebagainya, luar biasa. Ini masih eksis karena masing-masing punya pangsa pasar ceruk sendiri-sendiri begitu ya. Betul sekali Mas. Seperti Mario Bros saja kan, Mario Bros sendiri kan diciptakan oleh perusahaan Nintendo ya sebagai maskot mereka. Bahkan sampai sekarang pun dengan konsol terbaru dari mereka yaitu Nintendo Switch itu tetap ada game terbaru untuk Mario Bros. Jadi sekarang Mario Bros juga udah nggak kotak-kotak lagi, sudah tampilannya 3D. Iya betul, luar biasa ya. Dulu kan 2 dimensi gitu ya, larinya ke samping gitu. Ya tapi ada hal menarik kalau kita bicara soal gaming gitu ya, mobile gaming itu ada portable gaming yang beberapa waktu terakhir itu sempat menjadi hangat perbincangan, bahkan harganya memang nggak murah sih, PS5. Tapi yang minat itu tinggi dan apa istilahnya itu luar biasa ternyata, sampai sold out harus inden dulu. Nah kalau kita lihat mungkin apa sih yang istimewanya antara kita main game di HP meskipun itu spek HP-nya baik gaming dan juga pakai yang konsol model kayak PS5 dan sebagainya, itu sebenarnya sisi keasikan dan juga perbedaannya itu seperti apa ini Mas Satria? Ya mungkin kalau untuk yang kemarin baru keluar kan PS5 itu kalau dari segi hardware kan emang tinggi ya, dia bisa support sampai 8K kalau nggak salah. Jadi tampilannya benar-benar bening, benar-benar pixelnya rapat. Sedangkan untuk di mobile gaming kan sekarang 8K aja belum tembus ke sana gitu untuk kualitas gambar. Terus juga kan keasikan lainnya kan dari Joy-Con-nya atau kontrolernya PS5 kan kita bisa gerak-gerakin, terus juga ada trigger yang benar-benar apa ya, kayak real gitu. Misalnya kita mau nembak aja getarannya itu berasa gitu, berasa beda. Itu sensasinya itu seperti ya, luar biasa. Ini sudah by the way udah beli nih Mas Satria? Wah belum Mas, karena harganya masih tinggi, gitu. Terus game library juga masih sedikit ya. Nunggu secondnya berarti. Biasa kalau dari Sony kan paling nanti keluaran PS5, abis itu nanti keluar PS5 Slim, keluar PS5 Pro mungkin ya. Atau saya nunggu itu aja deh yang kalau HP itu ada yang versi PS5 Lite. Iya. Kalau yang sekarang ini kan mungkin yang Pro gitu ya. Kita nunggu yang Slim, Lite. Atau mungkin yang storage-nya lebih istilahnya itu di bawah. Biasanya kan kalau harga PS itu ternyata juga dipengaruhi memori internalnya, semakin tinggi semakin mahal otomatis ya. Iya. Baik, ini Mas Satria tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara terkait dengan tema kita mobile gaming ini. Apa yang ingin disampaikan kepada kita semua ini Mas Satria? Iya, buat para player ya, bermain game yang nggak salah sih menurut saya, tapi kita juga harus mengatur waktu kita, kapan waktunya bermain game, kapan waktunya kita bersosialisasi dengan lingkungan kita, ataupun untuk para player baru yang ingin serius di dunia profesional gamer, itu juga nggak salah sih, selama kita menekuninya. Mungkin itu aja dari saya Mas Panji. Baik, kalau bisa mungkin dari yang suka main game, hobi begitu ya, akhirnya siapa tahu jadi peluang juga karena menghasilkan cuan gitu. Karena betul sekali. Orang main game disiarkan secara live di YouTube itu ternyata viewernya juga banyak ini. Betul. Dan kita bisa mendapatkan cuan juga. Kita bisa mendapatkan AdSense atau juga endorse dari sana, luar biasa. Ini banyak nama-nama YouTuber gamer yang mereka juga kaya-kaya dari hasil itu, gitu ya, luar biasa. Karena memang perkembangan teknologi sekarang ini ya mengalami lompatan yang luar biasa. Baik, terima kasih Mas Satria untuk kesempatannya. Semakin banyak menambah wawasan kita mengenai
dunia pergaman ini ya. Dan Amin. sukses untuk teman-teman di Anugerah Pratama. Salam Terima juga kasih. untuk semuanya. Salam sehat. Sukses. Sukses selalu. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa Teknopedia bersama Anugerah Pratama. Anugerah Pratama One Stop IT Solution. Tema kita mobile gaming bersama narasumber Satria Krisada, Social Media Marketing dari Anugerah Pratama. Anugerah Pratama One Stop IT Solution. Dan juga untuk program ini hadir setiap hari Selasa mulai jam 3 sampai jam 4 sore yang juga disiarkan serentak di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL RGR Tulungagung, LPPL Praja Angkasa Trenggalek, dan LPPL Ersal FM Nganjuk. Saya Panji pamit, nanti sesaat lagi kita akan ikuti Buletin Jawa Timur untuk edisi hari Selasa tanggal 9 Maret 2021.